Tidak semua kebenaran ingin didengar, dan tidak semua kejujuran berakhir dengan keadilan. Ada jenis kelelahan yang tidak terlihat oleh mata, bukan lelah fisik, bukan lelah bekerja, tetapi lelah menahan sesuatu yang setiap hari berteriak di dalam kepala. Tokoh dalam cerita ini tahu kebenaran, bukan rumor, bukan dugaan. Ia melihatnya sendiri. Ia menyadari bahwa sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya. Awalnya ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini bukan urusanku. Mungkin aku salah melihat. Mungkin akan ada orang lain yang bicara. Namun kebenaran tidak pernah benar-benar diam. Ia muncul saat bekerja. Ia muncul saat makan. Ia muncul saat hendak tidur. Setiap kali ia tertawa bersama keluarganya, ada suara kecil di dalam dadanya yang bertanya, "Apakah kamu bahagia di atas kebohongan?" Ia mencoba membayangkan jika ia bicara. Ia membayangkan wajah orang-orang yang akan tersinggung. Ia membayangkan pintu yang akan tertutup perlahan. Ia membayangkan telepon yang tidak lagi diangkat. Dan yang paling ia takutkan, ia membayangkan pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Bukan karena ia serakah, tetapi karena ada anak yang harus sekolah. Ada istri yang percaya bahwa ia aman di luar sana. Ada kehidupan yang rapuh, yang bergantung pada satu keputusan kecil bernama diam. Di sisi lain, hati nuraninya tidak tinggal diam. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, kalau semua orang memilih diam, apa yang akan berubah? Kalau aku diam hari ini, apakah aku masih orang yang sama besok? Ia merasa terjebak. Jika ia jujur, ia mungkin kehilangan segalanya. Jika ia diam, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Tidak ada pilihan yang benar-benar bersih. Tidak ada jalan yang tidak melukai. Ia bukan pengecut. Ia hanya manusia. Manusia yang memahami bahwa dunia seringkali menghukum orang yang terlalu lurus. Pada akhirnya, ia tidak membuat keputusan besar. Ia tidak berdiri di depan banyak orang. Ia tidak berteriak menuntut keadilan. Ia hanya diam. Namun diamnya bukan tanpa harga. Diamnya dibayar dengan malam-malam panjang, dengan rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan, dengan doa-doa yang lebih sering terdengar seperti permohonan ampun. Ia bertahan hidup, tetapi sebagian dari dirinya tertinggal di sana, di titik di mana ia seharusnya bicara. Cerita ini berhenti di sini, bukan karena jawabannya sederhana, tetapi karena hidup memang jarang memberi jawaban yang mudah. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang tokoh ini. Pertanyaannya tentang kita. Ketika kejujuran mengancam segalanya, dan diam terasa seperti satu-satunya perlindungan, apakah bertahan hidup masih bisa disebut salah? Mungkin diam memang membuat hidup terus berjalan. Namun ada saat-saat tertentu, di mana kita bertanya dalam hati, apakah bertahan hidup berarti kita harus terus mengorbankan suara kita sendiri? Dan mungkin, tidak semua orang siap menjawab pertanyaan itu dengan jujur.